Rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من الضلالات ومن النار. أيها الناس عباد الله، فقد روى الإمام الديلمي في الفردوس وهو في الصحيح للألباني رحمهم الله تعالى جميعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا أجر إلا بالحسبة إلا عن حسبة ولا عمل إلا بنية. Telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam Al-Firdaus, dan hadis tersebut telah dimasukkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya As-Sahihah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda: la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali disertai dengan ihtisab. Wala amala illa biniyah. Dan tidak ada atau tidak sah suatu amalan kecuali disertai dengan niatan. Tiada pahala yang bisa digapai oleh seorang hamba kecuali dengan ihtisab. Demikian pula tiada amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak sah suatu amalan kecuali disertai dengan niatan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita
bahwasanya amalan kebajikan, amalan ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba tidak akan memperoleh pahala yang dijanjikan oleh Allah kecuali harus disertai dengan ihtisab. Maka apakah itu ihtisab, wahai hamba Allah? Ihtisab sebagaimana disebutkan oleh para ulama, huwa talabul ajri minallah. Ihtisab adalah memohon pahala dari amalan-amalan yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Inilah ihtisab. Ihtisab jamaah sekalian sangatlah penting untuk diwujudkan oleh setiap hamba di dalam setiap amalan. Ihtisab adalah perkara yang sangat penting untuk diwujudkan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam setiap amalan yang mereka perbuat di permukaan bumi ini. Sebab perbedaan antara satu amalan dengan amalan yang lainnya itu tiada lain yang membedakannya adalah perkara ihtisab, memohon pahala dari amalan-amalan yang mereka perbuat. Oleh karena itu jamaah sekalian, ihtisab, memohon pahala kepada Allah Azza wa Jalla dari setiap amalan yang kita perbuat, ini adalah perkara yang sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah membimbing umatnya di banyak hadis agar supaya umatnya memperhatikan perkara ihtisab ini. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, disebabkan karena iman serta mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla semata. Apa janji Allah Azza wa Jalla? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula jamaah sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan dari hadis Abi Hurairah juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ittaba'a janazata muslimin wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha wa yafrugha min dafniha kana lahu min al-ajr mithlu qiratain wal qirat mithlu Uhud." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyertai jenazah seorang muslim dan senantiasa berada di tempat tersebut, di rumah duka sampai disolatkan, serta selesai darinya sampai dikuburkan. Apa janji Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kana lahu minal ajri mithlu qiratain, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Dan Rasulullah SAW menafsirkan apakah qirat itu.
wal qirat mithlu Uhud. Qirat itu satu qirat seperti besarnya gunung Uhud. Ini jamaah sekalian, mensolati mayit, mengiringi sampai selesai dikuburkan, mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla, disebabkan karena keimanan dan ihtisab. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man ittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban." Barang siapa yang mengiringi jenazah kaum muslimin disebabkan karena iman dan ihtisab, memohon pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ihtisab tidaklah terbatas pada perkara-perkara tersebut. Bahkan perbuatan seorang suami atau seorang kepala rumah tangga dalam menafkahi keluarganya, menafkahi anak dan istrinya, kalau dia dasari dengan ihtisab kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah. Sesungguhnya tidaklah kalian berinfak dengan satu nafkah, dasarnya adalah tabtaghi biha wajh Allah. Dengan infak tersebut kalian mengharapkan wajah Allah, mengharap pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Illa ujirta 'alaiha, kecuali kalian akan mendapatkan pahala darinya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai sesuap makanan yang engkau berikan kepada istrimu, kepada keluargamu. Demikian pula jamaah sekalian, nafkah yang umum yang diberikan oleh suami kepada keluarganya, seluruhnya akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla apabila didasari dengan ihtisab. Yabtaghi biha wajah Allah, yang dia harapkan adalah wajah Allah. Demikian pula jamaah sekalian, ihtisab dibutuhkan di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ihtisab tidaklah terbatas pada amalan-amalan ibadah, amalan ketaatan saja, akan tetapi dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla juga dibutuhkan ihtisab, agar supaya perkara tersebut mendapatkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Coba kita perhatikan jamaah sekalian, kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Salah satunya adalah seorang pemuda yang diajak untuk melakukan perzinahan oleh seorang wanita. Kemudian pemuda tersebut menolaknya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala pemuda tersebut terkurung di dalam gua, maka dia bertawassul dengan amalan baiknya tersebut. Sebab itulah amalan yang paling baik yang dia pernah lakukan di permukaan bumi ini menurut dirinya. Maka tatkala itu pemuda tersebut bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan perkara tersebut,
seraya berkata, Allahumma law ta'lamu anna hadzal amala khalisan liwajhika fafruj amma nahnu fi. Wahai Rabbku, jikalau seandainya engkau mengetahui amalan tersebut, yakni meninggalkan kemaksiatan karena Allah, khalisan liwajhik, ikhlas untuk mengharapkan pahala dari sisimu ya Allah, maka bukakanlah penutup gua ini. Maka serta-merta Allah Azza wa Jalla membuka penutup gua tersebut. Syahidnya jamaah sekalian, meninggalkan kemaksiatan bisa mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi, disebabkan karena ihtisab, mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ihtisab kepada Allah Azza wa Jalla juga dibutuhkan dalam menghindari atau menghadapi musibah, cobaan, ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Setiap ujian yang kita hadapi, apabila disertai dengan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla atas musibah, atas bala, atas ujian yang kita hadapi dari Allah Azza wa Jalla, maka perkara tersebut akan berubah menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Lihatlah jamaah sekalian, sebagaimana dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala an, bahwasanya suatu ketika putri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengirim utusan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam pesannya, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya putranya meninggal, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada pembawa berita tersebut, kepada utusan tersebut, untuk putrinya yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Faltasbir wal tahtasib. Rasulullah SAW mengirimkan pesan untuk putrinya agar supaya bersabar dan mengharapkan pahala dari musibah tersebut dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tiadalah kebaikan dari bisikan-bisikan mereka, bisikan-bisikan manusia di permukaan bumi ini, kecuali man amara bi sadaqatin, barang siapa yang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, yang memerintahkan untuk berbuat baik, au islahim bainan nas, atau orang yang melakukan perbaikan, islah di antara manusia yang bertikai. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang melakukan amalan-amalan tersebut untuk mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah
fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka pasti kata Allah Azza wa Jalla, kami akan memberikan kepadanya pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar yang akan digapai oleh hamba-hamba Allah yang melakukan amalan ihtisab kepada Allah Azza wa Jalla, mengharap pahala dari sisi Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya hari ini kita berada pada hari-hari yang mulia, hari-hari yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yakni 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Tempatnya untuk kita beramal, memperbanyak amalan saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna khairun wa habbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashar. Tiada hari-hari yang lebih baik yang Allah cintai, yang lebih suci, yang mana pahala pada hari-hari tersebut dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang kita berada pada hari ini. Maka marilah jamaah sekalian, kami menghimbau, mengajak kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, saudaraku, saudariku, kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk memperbanyak amalan di detik-detik terakhir, sebab ini adalah hari yang ke-10. Marilah kita memperbanyak amalan berupa amalan saleh, memperbanyak takbir, tasbih, tahlil untuk Allah Azza wa Jalla, dan kita mengharapkan pahala dari semua itu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah wahai hamba Allah, hari-hari ini adalah merupakan hari raya untuk kaum muslimin, hari yang seharusnya kaum muslimin berbahagia dengannya. Mereka memuliakan hari tersebut, maka tidaklah salah jikalau manusia pada hari itu berbondong-bondong untuk memakai pakaian-pakaian yang bagus, pakaian-pakaian yang terbaik untuk dirinya, serta membuat makanan-makanan. Ini adalah merupakan perkara yang syar'i, yang disyariatkan di dalam agama ini. Silahkan jamaah sekalian makan dan minum, bersenang-senang, berbahagia, sebab ini adalah hari raya untuk kita kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, Yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tasyrik Iduna ahlul Islam. Hari Arafah kemarin, wa ayyamun nahar, hari-hari penyembelihan hari ini, wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik, 3 hari yang akan datang. Rasulullah mengatakan Iduna ahlul Islam, itu adalah merupakan hari raya bagi kita kaum muslimin. Maka mari kita bergembira jamaah sekalian, bergembira atas kemenangan, bergembira atas segala kebaikan yang Allah persiapkan untuk kita. Wa fihi ayyamu aklin wa syurbin, dan padanya hari makan dan minum. Maka diharamkan pada hari-hari ini jamaah sekalian untuk berpuasa, hari makan dan minum. Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. Maka silahkan makan dan minum, tetapi jangan lupa jamaah sekalian untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, wa dzikrin lillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ya apa yang kita sampaikan
bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi. Ya, dan satu lagi jamaah sekalian yang paling penting, bahwasanya hari ini dan 3 hari berikutnya ada suatu amalan yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla, suatu ibadah yang sangat agung, yakni ibadah kurban. Maka kami menghimbau kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk berkurban, sebab perkara ini adalah perkara wajib bagi yang memiliki kemampuan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, sebab datang ancaman daripada Rasulullah SAW dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud atau Ibnu Majah rahimahullahu taala, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki dan dia tidak berkorban, maka Rasulullah SAW mengatakan, fala yaqrabanna musallana, jangan sama sekali orang tersebut mendekati musalla kami ini, jangan sama sekali mendekati tempat sholat kami. Kalau mereka memiliki kemampuan untuk membeli seekor kambing atau sapi atau unta, kemudian dia tidak melakukannya, Rasulullah mengancam, fala yaqrabanna musallana. Ada lam nahiyah di awalnya, ada nunut taukid di akhirnya. Perkara tersebut adalah perkara yang sangat kuat, ancaman dari baginda kita Muhammad SAW. Oleh karena itu jamaah sekalian, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabb kalian dan berkorbanlah untuk Rabb kalian. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita seluruhnya berkorban dan ihtisab, mengharapkan pahala dari kurban tersebut untuk Allah Azza wa Jalla. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khadala al-muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlik a'da' ad-din a'da'aka wa a'da'al muslimin. Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma la'anil yahuda ya rabbana, Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filastin, Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filastin. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Sungguhnya pada hari ini kami berbahagia merayakan hari raya ini dengan aman. Akan tetapi saudara-saudara kami ya Allah di Palestina dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kelaparan. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu kepada mereka ya Allah. Hancurkanlah Zionis Yahudi yang zalim, yang melakukan genosida yang berkepanjangan kepada saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkanlah orang-orang Yahudi dimanapun mereka berada. Sungguh amat sangat berat permusuhan mereka kepada kami ya Allah dan kepadamu. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu pada hari ini untuk segera memberikan pertolongan-Mu kepada Masjidil Aqsa dan kepada penduduknya ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wantak. Kau boleh bolong. Ya, tunggu nak.
tunggu di.